warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar Ananda pada siang hari ini? Alhamdulillah baik ya. Apakah lancar puasa Ananda pada hari ini? Ibu harapkan walaupun kita dalam keadaan berpuasa semuanya, kita tetap fokus dalam pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, seperti biasanya, kita akan mempelajari tentang materi geografi dengan kade yang sama, yaitu bumi sebagai ruang kehidupan. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat apa materi kita sebelumnya atau materi minggu lalu? Ya, materi sebelumnya yaitu teori pembentukan jagat raya dan anggota jagat raya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu mengenai teori pembentukan tata surya dan anggota tata surya. Namun sebelumnya, Ibu harapkan Ananda semua mempersiapkan alat tulis, baik itu pena ataupun buku, untuk mencatat poin-poin dari materi yang telah Ibu sampaikan dan yang kita dapatkan pada materi pada hari ini. Nah, dan Ibu harapkan juga Ananda pastikan untuk situasi dan kondisi yang Ananda rasakan senyaman-nyaman mungkin agar pembelajaran kita dilaksanakan dengan rileks, fokus, dan kondusif. Walaupun begitu, Ibu harapkan juga walaupun dengan senyaman mungkin, Ananda tidak dibenarkan untuk belajar dalam keadaan posisi tidur, oke? Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke. Sebelumnya Ibu akan menampilkan sebuah gambar dan Ananda diharapkan untuk memperhatikan gambar tersebut. Apa yang Ananda perhatikan dari gambar yang Ibu tampilkan tersebut? Ya, benar, itu merupakan gambar tata surya, di mana tata surya terdapat beberapa planet dan benda-benda langit lainnya, yaitu satelit. Nah, untuk mendalami lebih dalam tentang tata surya, kita akan mempelajarinya menjadi 4 materi yang harus kita kuasai. Yang pertama yaitu pengertian dari tata surya. Yang kedua, teori pembentukan tata surya. Yang ketiga, memahami pengertian planet. Dan yang keempat, mengklasifikasikan karakteristik dari macam-macam ataupun dari masing-masing planet. Ini. Oke, kita memasuki pembelajaran. Pembelajaran pertama yaitu pengertian tata surya. Sebelumnya, siapa dari Ananda semua yang tahu apa itu tata surya? Tata surya merupakan suatu sistem yang terdapat di jagat raya yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya. Kita anggap ini sebagai matahari dan dikelilingi oleh benda-benda langit dan planet yang beredar pada orbit yang telah ditentukan. Kita anggap ini planet-planet, walaupun gak mirip dengan planet, kita anggap ini planet. Jadi ini matahari dan ini planet-planet. Jadi planet-planet yang telah ditentukan pada orbitnya berputar mengelilingi planet. Oke. Berikutnya yaitu materi tentang teori pembentukan tata surya. Jadi pada teori pembentukan tata surya ini terdapat 5 teori. Yang pertama yaitu teori kabut atau kita kenal dengan teori Kahn dan Laplace. Jadi pada teori kabut ini dijelaskan bahwa jagat raya terdapat gumpalan kabut yang berputar secara perlahan-lahan. Dengan adanya berputar secara perlahan-lahan mengakibatkan gumpalan kabut yang berada di tengah menjadi gumpalan gas. Dan gumpalan kabut yang di tengah berputar secara perlahan itu kita kenal sebagai dengan matahari. Sedangkan gumpalan kabut yang berada di sekitarnya kita kenal dengan yang namanya planet. Yang kedua yaitu teori pasang surut atau kita kenal dengan teori tidal. Nah, pada teori ini dijelaskan bahwa terdapatnya sebuah bintang raksasa yang melewati matahari. Jadi kita anggap ini matahari dan ini kita anggap bintang atau kita anggap ini bintang. Kita anggap ini
matahari dan bintang ini kita anggap bahwa masa bintang ini sama dengan masa matahari. Jadi dia melewati atau mendekati si matahari. Nah, dengan prosesnya terjadinya perpapasan atau mendekati si matahari, di antara matahari dan bintang terbentuklah gunung-gunung gelombang atau yang kita kenal dengan namanya lidah pijar. Nah, dengan bintang ini yang lama-kelamaan semakin menjauh, membuat lidah pijar dari matahari ke bintang menjadi pecah. Dan pecahan tersebut lama-kelamaan mengalami proses pendinginan karena si bintang sudah mulai menjauhi si matahari. Nah, si matahari tetap kita kenal dengan matahari, sedangkan pecahan yang mendingin kita kenal dengan planet. Yang ketiga yaitu teori planetesimal. Nah, pada teori planetesimal ini dijelaskan bahwa matahari telah ada sebagai salah satu dari bintang-bintang banyak. Nah, pada keadaan ini suatu masa terdapatlah suatu bintang yang mendekati matahari. Jadi dia hampir sama dengan teori pasang surut. Nah, ini matahari, ini si bintang yang mulai mendekati si matahari. Nah, karena proses pendekatan tersebut terjadilah peristiwa pasang naik dari permukaan matahari ataupun permukaan si bintang. Nah, karena terjadinya proses pasang naik, nah, masa si matahari tertariklah ke arah bintang. Nah, bintang lama-kelamaan jatuh. Jadi jatuh, masa matahari yang tertarik ke bintang tadi, separohnya balik lagi ke masa matahari, sedangkan separohnya lagi terhamburlah keluar angkasa dan masa matahari yang terhambur keluar angkasa kita kenal sebagai dengan planet. Selanjutnya yaitu teori protoplanet. Nah, pada teori protoplanet ini dijelaskan bahwa terdapatnya kabut gas yang tersebar sangat renggang yang berangsur-angsur menjadi pekat dan massa yang padat. Jadi kabut gas yang berangsur-angsur menjadi pekat dan padat. Hal ini disebabkan oleh gaya tarik-menarik antar molekul dan hal itu bergerak secara berputar. Nah, karena terjadinya gaya tarik-menarik yang secara berputar terus-menerus membuat kabut semakin pekat dan terjadilah pemusatan konsentrasi sana sini. Dan pemusatan konsentrasi yang paling terbesar itu berada di bagian tengah karena kita ketahui bahwa terjadinya gaya tarik menarik dengan secara berputar. Nah, bagian yang tengah terjadi pemusatan yang paling terbesar itu kita kenal sebagai dengan matahari. Sedangkan konsentrasi kumpalan kabut yang berada di sekitarnya kita kenal dengan sebagai planet-planet. Yang terakhir yaitu teori bintang kembar. Nah, pada teori bintang kembar ini dijelaskan bahwa terdapat dua bintang kembar. Nah, pada dua bintang kembar, satu bintang itu mengalami peledakan yang menyebabkan terjadinya serpihan-serpihan. Nah, yang ini masih tetap karena adanya peristiwa medan gravitasi menyebabkan serpihan-serpihan dari si bintang yang meledak tadi mengelilingi matahari. Nah, yang kita kenal matahari yang tidak meledak kita kenal dengan matahari. Sedangkan planet serpihan-serpihan yang lainnya yang mengelilingi si bintang yang tetap kita kenal dengan planet. Nah, selanjutnya materi yang akan disampaikan yaitu mengenai tentang pengertian planet. Nah, yang kita ketahui bahwa planet berasal dari bahasa Yunani yang kita kenal sebagai Asters Planetae atau kita kenal dengan nama bintang pengelana. Nah, secara istilah planet merupakan benda langit yang berwarna gelap atau padam, tidak memiliki cahaya sendiri dan selalu beredar mengelilingi matahari. Berikutnya yaitu planet-planet yang ada dalam tata surya. Yang pertama yaitu planet Mars. Planet Merkurius. Planet Merkurius merupakan
planet yang terkecil di dalam tata surya dan planet yang yang paling terdekat dari matahari. Nah, planet Merkurius ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, dapat dilihat pada subuh ataupun maghrib. Yang kedua, sering terlihat kabut. Hal ini disebabkan oleh kabut dekat dengan horizon dari Merkurius. Yang ketiga, memiliki banyak kawah. Yang keempat, periode revolusinya sekitar 88 hari dan periode rotasinya sekitar 59 hari. Yang kedua yaitu planet Venus. Nah, planet Venus merupakan bintang yang terang yang selalu tampak di langit barat pada waktu matahari terbenam. Nah, Venus sendiri memiliki beberapa macam karakteristik. Yang pertama yaitu memiliki diameter sekitar 1100 km. Yang kedua, selalu ditutupi oleh awan-awan yang tebal. Yang ketiga yaitu mempunyai atmosfer putih. Nah, apa sih fungsi atmosfer putih ini? Atmosfer putih ini berfungsi untuk memantulkan cahaya kembali ke matahari. Dan kemudian yang keempat, periode revolusinya yaitu sekitar 225 hari dan periode rotasinya sekitar 244 hari. Yang ketiga yaitu Bumi. Bumi merupakan planet yang kita tinggali pada hari ini dan seterusnya. Nah, seperti kita ketahui, planet Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Dan planet Bumi juga merupakan satu-satunya planet yang memiliki air. Nah, planet Bumi sendiri memiliki beberapa macam karakteristik. Yang pertama yaitu jarak rata-rata dari Bumi ke matahari yaitu berkisar 150 juta kilometer. Nah, yang kedua yaitu periode revolusi si Bumi yaitu sebesar 365,25 hari dengan periode rotasi sekitar 23 jam 56 menit dengan arah barat ke timur. Yang keempat, yang keberapa? Yang selanjutnya yaitu satelit Bumi adalah bulan. Yang terakhir, Bumi memiliki diameter sekitar 12.750 km. Yang keempat yaitu planet Mars. Planet Mars sendiri planet tampak berwarna merah. Planet Mars ukurannya jauh lebih kecil dari Bumi. Nah, jumlah cahaya dari planet Mars oleh planet Mars dari matahari yaitu berkisar kurang dari setengah dari cahaya matahari. Nah, kemudian suhu dari si Mars ini bersuhu dengan dingin ekstrim dan Mars sendiri planet yang termasuk kering. Nah, Mars sendiri memiliki dua satelit yang yaitu Phobos dan Deimos. Yang kelima yaitu planet Jupiter. Seperti yang kita ketahui bahwa planet Jupiter merupakan planet yang terbesar di dalam tata surya. Dan yang Anda perlu perhatikan bahwa planet ini sangat terang ataupun sangat nampak apabila sangat terang saat kita lihat dengan mata telanjang. Nah, selain itu memiliki karakteristik di mana cakramnya yang luas disilangi oleh pita-pita yang berwarna pastel biru, merah muda, jingga, coklat, merah, dan kuning. Nah, selain itu Jupiter sendiri juga memiliki satelit, yaitu sebanyak 13 satelit. Antara lain ada Io, Europa, Ganymedes, Galilea, dan sebagainya. Yang keenam yaitu planet Saturnus. Seperti yang kita ketahui, planet Saturnus merupakan planet tercantik di antara planet-planet lainnya yang ada di tata surya. Nah, planet Saturnus sendiri juga planet yang memiliki cincin. Nah, selain itu, jarak rata-rata Saturnus ke matahari yaitu sebesar 1.428 juta kilometer. Nah, sumbu Saturnus condong ke bidang orbitnya sekitar 72%, sehingga condong si Saturnus ini hampir sama dengan condongnya si Bumi. Nah, selain itu, Saturnus juga memiliki satelit yang sebanyak 11 satelit. Antara lainnya ada Titan, Rhea, Tethys, dan Dione.
dan masih ada juga yang lainnya, tapi hanya itu yang terkenal. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu planet Uranus. Nah, planet Uranus memiliki jarak rata-rata Uranus dari matahari adalah 2.870.000.000 kilometer. Nah, orbitnya condong ke bidang datar eliptikan. Nah, dengan kurang dari 1 derajat. Nah, Uranus sendiri memiliki 5 buah satelit, yaitu ada Ariel, Umbriel, Titania, Aldebaran, dan Miranda. Nah, yang terakhir yaitu planet Neptunus. Planet Neptunus memiliki jarak rata-rata dari Neptunus ke matahari sekitar 4.500.000.000 kilometer. Nah, orbit eliptiknya sendiri sedikit agak ganjil, yaitu matahari berada hampir di pusatnya Neptunus, berbentuk cakram yang kehijau-hijauan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Dan seperti yang kita ketahui bahwa si Neptunus sendiri memiliki 2 satelit, yaitu Triton dan Nereid. Nah, itulah materi yang Ibu sampaikan pada materi teori pembentukan tata surya dan anggota tata surya. Nah, Anda semua telah memperhatikan materi tersebut. Kali ini Ibu ingin menanyakan siapa yang dapat menyimpulkan apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, pada pertemuan daring kita kali ini. Ya, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat mengetahui pengertian tata surya, di mana tata surya merupakan satu sistem dari jagat raya yang terdiri dari matahari sebagai pusat dan planet-planet dan benda langit lainnya, yaitu satelit yang mengelilingi matahari dengan pada orbit tertentu ya, atau orbit yang telah ditentukan. Dan juga kita dapat mengetahui teori pembentukan tata surya. Jadi ada 5 teori pembentukan tata surya. Yang pertama teori kabut, yang kedua teori pasang surut, yang ketiga teori planetesimal, yang keempat teori protoplanet, dan yang terakhir yaitu teori bintang kembar. Dan juga kita mengetahui pengertian planet, dan kita juga mengetahui macam-macam planet. Nah, jadi kita juga dengan pelajaran ini kita juga dapat berpikir bahwa kita bersyukur sebagai manusia dapat tinggal di bumi. Satu hal yang kita perlu perhatikan, apalagi di planet-planet lainnya itu tidak memiliki air. Nah, jadi itu kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan, dan begitu juga Ananda semua benar dengan kesimpulan yang Ananda sampaikan tadi. Oleh karena itu kita juga perlu bersyukur atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum itu Ibu ingin mengasih tahu bahwa Ibu telah nanti akan mengirimkan beberapa kuis untuk Ananda menjawab mengenai terkait materi yang kita bahas pada kali ini, yaitu teori pembentukan tata surya dan anggota tata surya. Dan diharapkan pada pengerjaan pengerjaan kuis hari ini, apabila Anda tidak tahu, bisa diharapkan untuk bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya. Akan tetapi bekerja sama tidak boleh untuk mencontek. Selain itu, dan Ibu, untuk materi berikutnya kita akan tetap masuk dengan KD yang sama, bumi sebagai ruang kehidupan, akan tetapi dengan materi teori pembentukan bumi. Dan Ibu harapkan untuk kepada Anda semua, sebelum kita memasuki pertemuan minggu depan, Anda semua telah mempelajari materi mengenai teori pembentukan bumi, baik berasal dari buku ataupun gadget ataupun sumber bacaan lainnya. Nah, itulah materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Walaupun kita dalam keadaan berpuasa, Ibu harapkan Ananda bisa menjalankan puasanya dengan khusyuk walaupun kita dalam keadaan musibah pada hari ini. Akhir kata kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahi robbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ini